di sini sekarang. Di soal nomor 15 pertanyaannya kelilingnya lagi. Ingat tadi kata kuncinya keliling. Yang pertama, tidak pernah dikurangi. Terus yang kedua, bayangkan kalian jalan-jalan mengelilingi lapangan. Oke, berarti kalau gitu, pertama saya lewat sini Kak. Oke, seret, berhenti, deh, gitu ya. Berapa panjangnya ini? 14 Kak. Mantap, berarti langsung ditulis 14. Ditambah, kita jalan lagi, terus tek sini, berapa panjangnya? 24. Oke. Ditambah lagi lewat sini, seret. Ada tanda yang sama dengan yang di sini, berarti panjangnya 14. Oke, ini juga 14. Ditambah lagi, lewat sini Kak sekarang. Oke, set, berhenti. 24. Oke. Terakhir, lewatnya mana? Lewat sini. Nah, ini berapa bagian pada lingkaran? Ini adalah seperempatnya lingkaran. Oh, berarti ditambah dengan keliling seperempat lingkaran. Yuk, sekarang kita jumlahkan dulu nih. Kita jumlahkan dulu yang enak yang mana Kak? Ini dulu deh. 14 sama 24 dijumlahkan jadi 38. Ini juga 38. 38 tambah 38 jadinya 76. Kemudian keliling seperempat lingkaran, berarti seperempat kali kelilingnya lingkaran. Boleh pakai yang tadi 2 kali Pi kali R. Berarti ini seperempat kali 2 kali Pi-nya 22/7 dikali jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 14 Kak. Oke. 14 saya bagi 7 jadi 2, di sini 1. 2 kali 2 itu kan 4 ya. Berarti 4 dibagi 4 habis dong. Tinggal 76 ditambah 22. 76 ditambah 22 jadinya 98. Berarti yang delta. Oke. Yuk. Yang belum menjawab, tadi yang belum menjawab bisa di screenshot dulu. Saya kasih waktu buat screenshot. Oke, sudah. Oke, saya hapus lagi. Oke, jadi saya ulang lagi di soal nomor 17 itu adalah soal pertanyaannya adalah luas yang diarsir. Cara mencari luas yang diarsir kalau dilihat dari gambar ini, yang pertama, bayangkan kamu punya kertas besar ini, bentuknya adalah persegi panjang. Berarti saya tulis pertama adalah luas persegi panjang. Oke. Kemudian ibaratnya ini saya lubangi, bentuknya ada yang A, B, ada C. Yang A itu bentuknya setengah lingkaran. Yang B bentuknya juga setengah lingkaran. Karena diameternya sama, berarti setengah lingkaran dengan setengah lingkaran, kalau saya gabung, jadi luas satu lingkaran. Oh, berarti dikurangi dengan luas satu lingkaran. Kemudian karena ini lubang lagi, ya, jadi dikurangi dengan ini segitiga. Segitiganya karena segitiga siku-siku di sini, ya, jadi ini saya kurangi dengan luas segitiga. Oke. Maka nanti rumusnya segitiga alas kalikan tinggi bagi 2. Yuk kita tulis dulu rumusnya satu persatu. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Kita tulis sekarang panjangnya berapa? Panjangnya di sini adalah total semua yang di sini adalah 20. Ya, 20 dikali lebarnya ini adalah 15. Oke. 15 dikali 2 itu kan 30. Ada nolnya 1 Kak. Oke, jadinya 300. Jadi jawaban 300 jelas gak mungkin mau dikurangi dengan banyak seperti ini ya. Jadi yang jelasnya D ini tidak mungkin banget. Ya, D tidak mungkin banget. Lanjut, dikurangi luas lingkaran. Tadi rumusnya Pi kali R kuadrat.
berarti dikurangi pi-nya pakai berapa? Pakai 22/7. Kemudian jari-jarinya berapa? Nah, di sini yang diketahui adalah diameter. Jari-jari itu setengahnya. Berarti setengah dari 14, jadi jari-jarinya adalah 7 kali 7. Oke, dicoret, tinggal 22 kalikan 7, jadi 154. Wah, ini 300 dikurangi 100-an saja, ini nggak mungkin jawabannya yang C ini nggak mungkin. Ya, jadi jawabannya yang C ini jelas nggak mungkin. Oke, kemudian dikurangi lagi luas segitiga. Luas segitiga itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi, Kak. Oke, setengah kali alasnya segitiga yang mana ini? 14. Tingginya segitiga yang ini juga sama 14. Berarti 14 dibagi 2 jadi 7. 14 kalikan 7 ketemunya 98. Oke. Nah, sekarang 300 dikurangi 154 saja itu jawabannya 6, ya toh? Terus 4, kemudian 1. Ya, jadi 146 dikurangi 98. Dari sini nggak mungkin dong jawabannya yang Bravo. Jadi yang delta sudah salah, C sudah salah, Bravo juga sudah salah. Otomatis jawabannya yang benar adalah yang A, 48 cm persegi. Oke, jadi jawabannya yang A ya semuanya. Jadi kalau ada soal bangun datar seperti ini, maka kalian lihat ya. Kalian lihat, oh ini kamu punya kertas terus dibolongi nih, dilubangi nih. Lalu lubang ini bentuknya apa saja? Oke. Oke, silakan di screenshot dulu. Jadi silakan di screenshot dulu. Oke, sudah ya? Ya, saya hapus lagi. Oke, jadi kelilingnya nanti tinggal jalan lewat sini itu panjangnya 14 cm ditambah dengan lewat sebelah sini. Ini, nah itu keliling setengah lingkaran yang besar. Saya tulis ini setengah lingkaran yang besar. Terus yang ini, oh begini saja ya. Jadi yang nanti ini saya anggap bahwa ini A, B, C, yang D ya, jadi biar nggak bingung. Jadi saya tulis keliling yang A, yaitu yang sebelah sininya saja, gitu. Terus ditambah yang di sebelah sini, ditambah keliling yang B, kemudian lewat sini, ditambah lagi keliling yang C, terus lewat ke sini, begitu. Tambah lagi keliling yang D. Cuman Kak, yang A sama D ini kan bentuknya sama, ya toh? Kalau seandainya kelilingnya ini saya gabung dengan yang A, boleh nggak Kak? D sama A digabung begini Kak. Kan jadi satu lingkaran penuh. Oke, boleh. Berarti 14 ditambah keliling lingkaran penuh. Ya, yang lingkaran ini A tambah D ini tadi. Kemudian ditambah lagi yang ini. Ini kan seperempat lingkaran. Yang di sini juga seperempat lingkaran. Ini kalau kita gabung jadinya setengah lingkaran. Oke, ditambah dengan keliling setengah lingkaran. Ini gabungan tadi antara B sama C, yang ini A sama delta. Berarti kalau gitu sekarang kita hitung, kelilingnya lingkaran itu bisa pakai pi kali diameter. Jadi saya pakai pi kali diameter. Pi-nya pakai 22/7, diameternya berapa, Kak? Seluruhnya di sini kan 21.
Kemudian ini seluruhnya di sini adalah 14, berarti menyatakan ini 7, di sini 7. Ini juga 7. Berarti sisa yang di sininya nanti adalah seluruhnya 21 dikurangi 7. Jadi ketemunya adalah 14. Oke. Berarti diameternya adalah 14. Oke, kita coret. Ini 2, berarti ketemunya nanti 44. Oke, 14-nya saya tulis lagi. Kemudian lagi nih, keliling setengah lingkaran yang sebelah sini. Kak, ini jari-jarinya 7. Oke, saya pakai rumus yang 2 kali pi kali r, boleh. Jadi yang mau pakai pi kali diameter juga boleh. Di 2 kali 22 per 7 dikali jari-jarinya Kak kan 7 di sini. Ya, jadi, sorry Kak, ada setengahnya ya. Ada setengahnya, karena ngomongnya keliling setengah lingkaran. Berarti kasih setengah di sini. Akhirnya nanti 2 dengan 2 ini coret. 2-nya nggak ada. Jadi 22 per 7 dikalikan jari-jarinya 7. Dicoret ketemunya 22. Oke. Nah, berarti di sini kita jumlahkan dulu yang mana ya? Ini aja dulu deh. 14 ditambah 44 ketemunya 58. Ditambah 22 jadinya nanti 80. Oke, jadi jawabannya yang delta. Jadi tadi jawaban yang benar tadi punyanya Angel yang B. Delta. Jadi ingat sekali lagi yang namanya jarum itu keliling tidak pernah dikurangi. Jadi selalu ditambah terus ya. Jadi tidak boleh ngomongnya Kak kelilingnya persegi panjang dikurangi lingkaran ini sama lingkaran yang ini. Itu tidak boleh. Kalau luas boleh. Kalau keliling tidak boleh dikurangi. Ya, jadi kalau keliling itu bayangkan kalian jalan-jalan. Ingat ya, jadi pesannya Kak Jack, kalau keliling itu bayangkan kalian jalan-jalan. Oke, dari nomor 19. Jawabannya delta. Kita ulangi lagi. Untuk mengerjakan soal nomor 7, ada bantuan yang namanya Pythagoras. Pythagoras itu teknik berhitung untuk segitiga siku-siku. Oke? Kalau yang tanyakan sisi miring, itu kata kuncinya nanti ditambah. Siapakah? A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau yang ditanyakan bukan sisi miring, Kak, misalkan A-nya, Kak, maka nanti kata kuncinya adalah dikurangi. Otomatis yang panjang dikurangi yang pendek. Jadi C kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke? Yuk. Nah, contoh mengerjakannya gimana, Kak? Oke, ini saya punya contoh dulu sebenarnya. Di sini ada 3 sama 4 misalkan. Saya tanya, ini C-nya berapa? Oke. Tadi mencari C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat berapa Kak Cek? 3 kuadrat itu 9. Kemudian ditambah dengan 16. Hasilnya adalah 25. Ini adalah C kuadrat. Mencari C-nya nanti, kuadratnya ini Kak Cek mau pindah ke kanan jadi akar. Jadi kuadratnya Kak Cek pindah ke kanan jadi akar. Oke, akar 25 jadinya 5. Oke, jadi akarnya 25 jadinya 5. Oh, berarti panjang yang C itu ketemunya 5. Nah, nomor 7 di sini, nomor 7 yang bagian bawahnya belum ada. Kenapa kok belum ada? Karena ini 13 itu baru sampai sini saja. Ini sampai sini 13. Oke. Jadi sampai sini saja ketemunya 13. Tapi yang di sebelah sini belum. Jadi kalau kita gambarkan di sini, nah kita potong begini, ini 13, ini juga 13, di sininya juga 13, yang ini tinggi 12, cuman yang belum ada adalah ini loh berapa, kan gitu. Nah mencari yang di sini otomatis pakai bantuan Pythagoras tadi. Yuk, berarti karena di sini 12, berarti di sininya juga 12. Oke. Kemudian ini nggak tahu nih, tadi kita misalkan yang A tadi ya. Oke, berarti mencari A kuadrat, caranya gimana tadi? C kuadrat kurangi B kuadrat. C kuadrat itu siapa, Kak? Pak, mau nanya. Ya. Pak, kalau cuma diketahui satu sisi saja gimana, Pak?
satu sisi saja, otomatis nggak bisa dihitung dong. Kecuali kalau segitiganya misalkan sama sisi misalkan. Kalau sama sisi saja, ini otomatis ketika satu sisi diketahui, maka sisi yang lainnya juga tahu. Oke? Tapi kalau segitiganya siku-siku, otomatis kalau hanya diketahui satu sisi saja, katakanlah 5 di sini, maka kita nggak bisa mencari yang lainnya. Kecuali kalau kita sudah belajar yang namanya triple Pythagoras. Oh 5 kak, saya hafal triple Pythagorasnya 3, 4, 5. Oke yang hafal. Yang belum hafal bagaimana? Kan gitu ya. Jadi paling tidak harus ada dua sisi. Ini 12 ditaruh di sini, ini 13. Nah, berarti sudah ada dua sisi toh? Oke. Iya. Oke, jadinya nanti yang panjang jadi 13 kuadrat dikurangi yang pendek ini 12 kuadrat. 13 kuadrat berapa? Yang sudah menghitung hasilnya 169. Dikurangi 12 kuadrat berapa? 144. 169 dikurangi 144 ketemunya 25. Ini A kuadrat sama dengan 25. Berarti A-nya nanti akar dari 25. Ketemunya adalah 5. Wah, ini jadinya 5. Nah, jadi soal ini jadinya nggak enak banget ya. Karena harus pakai bantuan Pythagoras. Ya, sekarang kita menghitung nih luas yang diarsir. Luas yang diarsir adalah luasnya trapesium. Oke, ada yang berubah di sini. Ada yang berubah. Oh, B, bravo. Oke, jadi luas trapesium dikurangi nanti ini adalah luasnya persegi, dikurangi luas persegi. Luas trapesium tadi atas, jadi atas tambah bawah kalikan tingginya dibagi 2. Atasnya berapa, Kak? Atasnya di sini 13 ditambah di bawahnya tadi berapa, Kak? Bawahnya adalah ini 5 ditambah dengan 13 jadi 18. Oke. Dikali tingginya berapa, Kak? Tingginya yang ini 12 dibagi 2. Saya coret 12 bagi 2 ketemunya 6. Ini hasilnya 31. 6 kalikan 31 ketemunya nanti 186. Oke, kita simpan dulu ya. Ini 186. Kita simpan dulu. Sekarang luasnya persegi. Itu sisi kali sisi, Kak. Oke, atau S kuadrat. Berarti sisinya kan sudah enak banget nih 10. Berarti 10 kuadrat adalah 100. Maka nanti hasilnya 186 dikurangi 100. Jadinya 86. Oke, jawabannya adalah yang bravo. Oke. Yuk. Jadi